Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a ifadata wal istifadata wal hisa tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi. ثم إلى صاحب شرها مناوي البنداني رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال. Masih dalam pembahasan maksiat farji. Setelah yang kemarin kencing dan berak, kemudian ada penambahan far'un. Zakara Ibnul Ujail Al-Yamani fi ajalatin an kitabil ilalil adaban hasanatan liqadil hajah liqadil hajah. Syekh Ibnul Ujail Al-Yamani menjelaskan dalam kitab Al-Ajalah dari kitab Al-Ilal mengenai tata cara yang baik untuk buang hajat. Kalau ini Islam ini agama yang kafah, menyeluruh, sampai buang air pun diatur dalam agama. Buang air pun ada adab-adab yang harus dipenuhi sehingga kita menjadi orang yang betul-betul sesuai perilakunya dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Yaitu diantaranya kita harus tahu dulu ayat arifah annal khala'a ismu syaitan muwakkali bidzalikal maudhi'. Kamu harus tahu dulu yang namanya khala' itu adalah nama setan yang dipercayakan ngurusin tempat itu. Orang Jawa nyebutnya kolah. Tahu kolah? Jeding. Sini apa namanya? Kolam. Aslinya khola. Khola itu nama setan. Maka kolah itu nama setan. Mau kemana? Mau ke kolah. Ini mau ke tempat setan namanya. Kita selama ini nggak pernah bayangin kalau itu tempat setan. Kita itu tempat nyaman. Ya. Makanya paling aman dalam mau ngitung fulus di situ, mau lihat apa di situ, udah tutup pintu aman, royit, udah. Ya. Padahal kamu sedang berada di tempat setan. Jadi itu dulu tanamkan di hati. Yang mau saya tuju ini rumahnya setan. Itu dulu. Jadi pertama itu kalau sudah kamu tahu itu, nanti kamu bisa bersikap di dalamnya, begitu loh. Tahu dulu nih dalam yang mau kamu tuju ini rumahnya setan. Terus kalau saya di situ gimana caranya? Yang baiknya gimana? Nah, ini mau diajarin nih.
Kalau kamu sudah tahu itu rumahnya setan, atau khola itu adalah nama setan yang dipercayakan oleh setan-setan yang lain untuk ngurusin. Nah, itu setiap kolah itu memang tugasnya dia sudah. Mau itu kolahnya presiden, mau kolahnya siapa, mau kolahnya hotel, sebenarnya kerjanya di situ sudah dia ngurusin juru kuncinya begitu. Fa'idha atal khala, apabila kamu datang kepada kolah, datang kepada kakus, fayam bagi ayya'lama annahu yaksidah syaiton, maka ketahuilah bahwa kamu sedang menuju ke tempatnya setan. Falyahdhar kaidahu wal yuqallil min ityanihi biqillatit ta'am. Kalau kamu sudah tahu yang mau kamu datangi tempatnya setan, maka berhati-hatilah dengan tipu dayanya setan dan jarang-jarangilah masuk ke dalamnya. Nah, tempat setan kok sering-sering ngapain? Hah? Kawan sama setan. Lah iya, kalau nggak ngerti kan kawan sama setan. Tiap hari dikunjungin dulu. Lah caranya jarangin gimana? Dengan jarangin makan. Nah ini. Nah kalau kita kan makan melulu, makanya ya bolak-balik melulu. Nah, makan kencing makan, bolak-balik situ mulu. Jadi ulama ngajarin jarangin makan, biar apa? Biar jarang ke WC gitu loh. Kalau nggak penting banget jangan ke WC. Karena yang sedang kamu datangi adalah tempatnya setan. Wa ayyamshi mutawadhi'an mutafakkiran bi ni'matillahi alaihi haitsu at'amahu wa syakahu wa akhrajahu anhu hina adahu. Dan hendaklah ia berjalan dalam keadaan merendahkan diri, sembari dia selalu berpikir tentang rahmatnya Allah kepada dirinya, di mana dirinya telah mendapatkan banyak limpahan rahmat Allah dengan mendapatkan makanan yang telah memberinya minuman dan mengeluarkan dari dirinya segala sesuatu ketika terasa terganggu. Jadi datangnya ke rumah setan, tapi yang mau diingat Allah. Apa cara ngingetnya? Ingat Allah sudah ngasih saya makanan, Allah sudah ngasih saya minuman, dan Allah pula yang mengeluarkan. Yang ngeluarin siapa? Keluar sendiri? Ngeden? Keluarnya gara-gara ngeden gitu. Jadi cara berpikirnya gimana? Ketika mendatangi kamar mandi, cara berpikirnya apa? Bahwa saya diberi oleh Allah makanan, dipenuhi makanan, dikenyangkan oleh Allah, minuman diberi minuman. Tinggal hajatnya mau apa nih? Kalau hajatnya mau buang air besar, ya ingatnya makanan. Kalau hajatnya mau buang air kecil, ingatnya minuman. Terus Allah yang memasukkannya dan Allah pula yang mengeluarkannya. Makanya kalau sudah dari kamar mandi, kita habis ngapain? Habis melahirkan. Melahirkan apa? Melahirkan yang nggak kelihatan. Artinya melahirkan itu menampakkan, gitu loh. Bukan hamil, bukan. Lu mau bayangin lahir hamil melulu kayaknya. Melahirkan itu maknanya menampakkan. Apa yang nggak nampak? Nah, yang menampakkan siapa? Ya Allah. Kita nggak bisa menampakkan sesuatu kecuali Allah yang bikin. Nomor 4 coba. Nomor 2. Nah, banyak orang menganggap kita yang masukin sendiri, kita yang ngeluarin, kan berat ini. Kita yang masuk,
kita juga yang artinya ketika kita masuk ke WC berarti kita terjebak tipu dayanya setan gitu loh. Paham? Apa tipu daya setan? Ya kamu menganggap tadi bersusah payah untuk ngeluarin, dianggap ini sesuatu yang berat, sesuatu yang menyusahkan, sesuatu yang tidak pernah berpikir ini datang dari Allah. Mengatakan kentut aja itu karunia Allah. Orang kalau kentut kan Insya Allah senang dikasih sehat. Nah kalau pas saya kentut alhamdulillah boleh nggak? Hah? Boleh. Kalau kentut alhamdulillah lah, kalau kentut depannya orang punya. Wah, alhamdulillah. Kenapa? Wah, ini kan kesehatan, Pak. Saya juga alhamdulillahnya pada sehatnya itu. Alhamdulillahnya pada dikasih pengetahuan. Allah menjadikan kebaikan untuk dirinya. Pengetahuan itu yang kita syukuri. Kesehatan itu yang kita syukuri. Kayak orang ada perkara-perkara yang namanya perkara yang rendah gitu loh. Perkara yang rendah ini tidak layak ditempeli dibarengi dengan bismillah atau alhamdulillah, karena alhamdulillah itu pembukaan dan juga bisa jadi penutupan. Lah untuk membuka yang baik dan menutup yang baik, jangan untuk membuka yang jelek atau menutup yang jelek. Jadi yang pertama, cara berpikirnya ketika masuk ke WC harus berpikir bahwa ini yang sedang saya tuju, ini tempatnya setan. Mau ngapain? Mau mengeluarkan sesuatu yang tadi telah dimasukkan oleh Allah. Allah kasih saya kenikmatan makan minum, sekarang Allah mau mengasih saya keluar. Maka dengan berpikir seperti itu, kamu tidak tertipu sama godaannya setan. Makanya di WC kok naldor. Lah ya di WC enggak naldor bagaimana? Mau ini menghayal maksudnya. Kan cuma dua. Kalau enggak naldor ngayal. Apalagi ada fotonya siapa itu? Look siapa itu? Hah? Di kamar mandi kasihnya foto-foto begitu ya nggak nazar, akhirnya ngayal, akhirnya harusnya lain lagi itu. Di kamar mandi itu mau nazar apa? Nazar kenikmatan yang sedang diberikan Allah. Nikmat yang sudah diberi berupa makanan, nikmat yang sedang diberi berupa keluar, makanya dinikmatin les. Enggak bisa keluar. Sampai ngebeca dia dorong dikeluarin enggak keluar juga. Allahu Akbar. Itu tanda bahwa kita enggak bisa keluar. Apa yang dibantu pakai obat enggak keluar juga, yang ditembak itu dari bawah. Enggak keluar juga. Enggak keluar juga. Kata Ustaz Ali, top ini. Top ini. Namanya apa kalau kiai nyebut itu? Jirim ngeyel. Jirim tapi ngeyel, jirim rewel, jirim rewel. Ya Allah. Jadi keluarnya juga atas pertolongan Allah. Kemudian setelah bisa berpikir yang baik hingga enggak tertipu dengan hayalan-hayalan yang diajak setan, wa alla yasra'a ilaihi adwan min ghairi udhrin, dan hendaknya ia tidak buru-buru menuju kakus dengan berlari tanpa udzur. Lari aja nggak boleh ini mau ke WC. Apalagi sprint ya? Apalagi sprint. Kenapa?
Karena sedang menuju tempat yang jelek. Bagaimana kamu kok buru-buru ke tempat yang kecuali kebelet. Nah, lain ini. Kalau kebelet kan uzur namanya. Itu mah harus cepet. Kalau nggak cepet, waduh, bahaya itu. Jadi ada waktunya maksudnya. Kalau nggak lagi kebelet gimana? Kalau bisa ditunda-tunda, bentar aja lah. Kenapa? Karena nggak ada kebaikan yang bisa diperoleh selain itu, selain nadzar doang di situ. Sehingga kalau sampai kesananya menjadi sebuah kesenangan, tujuan, maka tidak mendapatkan satu kebaikan. Apalagi datangnya dengan buru-buru. Lah kamu buru-buru nyari apa? Takut nggak kebagian tempat apa? Kecuali takut keluar di jalan. Nah, boleh buru-buru. Jadi tidak boleh mendatanginya dengan berlari. Wa ayyakifa ala babil khala wa yaqulu Allahumma ja'al dukhuli ibratan wa amti adha anni birahmatin tarhamni biha. Ini salah satu doa yang disunahkan dibaca di depan pintu kakus. Kalau kita bacanya apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan laki dan setan perempuan, gitu loh. Jadi kan ini yang mau kita sedang ini kolah itu bahasa Arab. Masalah kita nggak punya bahasa, ngomong kolah. Mau kemana? Mau ke kolah. Itu arti kolah itu nama setan. Nah, setan ada yang laki, ada yang. Nah, di sini kita diajarkan doa yang lain, yaitu ya Allah, jadikanlah masukku ke dalam kamar mandi ini sebagai peringatan, dan tariklah penyakit dariku dengan sebab rahmat yang Engkau kasihkan kepada diriku dengan rahmat itu. Artinya kita berharap diambil dari diri kita sesuatu yang buruk. Jangan sampai kita terkena tipu daya setan tadi. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna syaitana yataba'adu idzaka. Sungguhnya setan seketika itu akan menjauh sebab doa yang kita panjatkan. Jadi kalau digambarkan, diri kita itu dipenuhi cahaya, gitu loh. Kamu nggak lihat cahayanya. Kalau kamu lihat cahayanya seneng ente buat nyenterin orang akhirnya. Yang bisa lihat siapa? Setan kesilauan hingga dia kabur. Ketika doa, di faedahnya kamu berdoa itu Allah berikan sinar dalam diri kamu hingga setan itu kabur. Kalau enggak gimana? Ya dikencingin sama setan, ya apalagi yang masuknya nggak pakai peci, nggak pakai, itu jadi ajang permainan setan di situ kita. Buat dikerjain sama setan, ngapain lah? Ibaratnya kamu tidur dicolek-colek, didandanin, kita nggak berasa, namanya bukan satu rasa, hingga yang kita peroleh kayaknya nggak ada apa-apa. Tapi di dalam keadaan rohani kita, orang-orang khawas, para malaikat melihat keadaan jeleknya kita karena tidak membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Wala yabsuku fil bauli wala alama yakhruju minhu minal adzirat. Dan jangan pernah kamu meludah. Kencing, diludahin kencingnya. Atau lagi berak, diludahin beraknya. Kan sering kita kalau sudah masuk kamar mandi kan maunya ngeludah.
Kalau mau ngeludah, jangan ngeludah di arahnya kencing atau di atasnya di atasnya barang yang kita keluarkan, begitulah. Jadi jangan kamu ludahi barang yang kamu keluarkan. Kalau mau meludah ke arah yang lain, tidak ke arahnya kotoran tersebut. Kenapa? Fayubtala bil waswasin, maka orang yang sering meludahi kotorannya sendiri akan diuji oleh Allah dengan rasa was-was. Kayaknya was-was bersih belum? Udah bagus apa belum? Udah suci apa belum? Udah kena apa belum? Isinya was-was hatinya. Ini akan ditimpakan ujian itu kepada orang yang sering-sering meludah kepada barang yang dikeluarkannya sendiri. Wa yufratil asnan, dan giginya kuning. Akan diberikan ujian dengan was-was, akan diberikan keadaan giginya menguning kayak duren loh. Wa yubtala bidamin huwa wa auladuhu au ahadun min akibih, dan akan diberikan menjadi orang yang terkena bencana pendarahan, ngeluarin darah. Siapa? Baik dirinya, anaknya, atau keluarganya, ataupun cucunya. Ini akan dapat ujian menjadi orang yang mengeluarkan darah. Wala yastaku ala ra'sil khala'i fa innahu yurithu nisyan wa yudhibul basar, dan janganlah ia bersiwak di bagian atas kakus sambil tongkrong. Pernah? Biar cepat waktunya, Beb. Biar cepat waktunya. Mau mendesak waktunya. Jangan pernah gosok gigi atau bersiwak di atas WC. Fa'innahu yurithun nisyan wa yudhibul basar, karena sungguhnya itu akan mewariskan seringnya lupa dan menjadi orang yang penglihatannya kabur, orang yang jadi rabun. Wala yamkhadu fa innahu yurithu samam, dan jangan ia membuang ingus saat buang air, karena sungguhnya hal itu dapat menyebabkan tuli. Ngeden sambil bisa ke sini nih, sama dengan kamu buang ngeludah. Jadi kalau mau ngeludah selesai, ngeludah. Kencing selesai, ngeludah. Jadi jangan bersamaan ketika buang airnya. Sama dengan buang ingus. Buang ingus juga tidak boleh bersamaan kamu sedang buang hajat. Wala yukallibu khatamahu marratan ba'da ukhra fa inna syaitana ya'wi ilaih, dan jangan pernah membolak-balikkan cincin di kamar mandi. Enggak ada orang kalau kamar mandi dicopot. Biar apa? Kadang lupa dibolak-balik, iseng mau ngapain sini. Terus bolak-balik. Apa faedah, apa ruginya, apa kerugiannya? Orang yang membolak-balikkan cincin, maka akan menyebabkan setan menjadi penumpang di cincin itu. Jika kamu kok mau ngisi cincin pakai jin, masuk kamar mandi, bolak-balik, pakai itu. Nah.
Apa? Iya dilepas. Makanya kalau pakai atau dipakai boleh, cuman nggak usah dimain-mainin, pakai aja. Jadi jangan iseng-iseng diputar-putar jangan gitu loh. Karena sering kali nanti jin bersarang di situ. Udah masuknya nggak pakai doa, jin-jinnya diputer, jin masuk. Kalau kamu masuknya pakai doa masih mending, jinnya kabur. Muter-muter kamu nggak lihat jinnya, mending. Kalau sudah masuknya nggak pakai doa, kerjanya demikian, maka akan jadi satu yang maldoroh yang banyak. Wa yakumu muwalliyan amma yakhruju anhu fa inna fihi shifaan minal adwa. Dan sebaliknya ia berdiri sembari berpaling dari sesuatu kotoran yang keluar darinya, karena sungguhnya di dalam hal itu akan menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Jadi, jangan diliatin paling. Orang kalau kan suka penasaran nih keluarnya pulen rada. Karena di dalam kalau kamu mau ngecek untuk kesehatan boleh, di kesehatan ada, kamu baca coba. Keluarnya hitam. Kenapa? Keluarnya kayak cemindil kambing kecil, kenapa? Keluarnya nggak lancip, potong-potong maksudnya, kenapa? Ada itu lah. Kalau kamu mau ngontrol itu boleh, mau tahu nih keadaannya sehat atau enggak. Tapi kalau nggak ada kepentingan, ketika nggak dilihat justru menyembuhkan berbagai macam penyakit. Orang yang nggak pernah ngelihat kotorannya itu malah orang yang akan disembuhkan berbagai macam penyakit pada dirinya. Maka berpaling. Wa yajtahidu ayaj'ala bainahu wa bainas sama'i sitratan. Dan ia harus berupaya untuk menempatkan antara dirinya dan langit itu sebuah penutup. Antara dirinya dan langit ada sebuah penutup. Makanya kalau ke jamban pakai kopiah. Kenapa? Karena biar ada penutupnya. Nah, kalau kamar mandi kamu sudah ada penutupnya, antara langit dan kamu sudah terhalang. Wa man fa'ala dzalika amtarat alaihi rahmatu min ana'is sama. Maka siapa saja yang melakukan hal itu niscaya akan terhujani dirinya dengan rahmat Allah dari awan yang ada di langit. Jadi malaikat yang di langit merahmati dia. Ketika buang hajat, buang air nggak kelihatan, ditutupin. Ahli langit nggak lihat gitu loh. Maksudnya kamu punya akhlak, punya adab kepada ahli langit, sehingga ahli langit akan mendoakan kamu yang sedang berada di dunia. Fa idza qama fayatamidu ala yaminihi fayu'tal hikmata. Dan apabila ia berdiri lalu ia bertumpu pada kaki kanannya, maka ia akan memperoleh banyak hikmah. Ini cara kencingnya, maksudnya cara kencingnya, kakinya satu napak, yang kanan, yang kiri jinjit, diinjek sama sebelah pantatnya. Jadi pantatnya berdiri di atas tungkaknya kaki satu. Maka kalau kamu kencingnya begitu akan mempunyai banyak hikmah. Jadi bertumpunya pada satu kaki, yaitu kaki kanan. Yang kanan buat dudukan pantat, yang kiri buat nginjek biasa.
Yang pakainya yang kanan duduknya. Itu kalau bisa begitu akan mendapatkan banyak hikmah. Ini tinggal kebiasaan. Kayak nanti ada cara istabrok yang bagus. Maka istabrok juga caranya macam-macam. Ada yang pakai dehem, ada yang caranya jalan, ada yang caranya berdiri lama, macam-macam istabrok itu. Makanya sama dengan tergantung bagaimana caranya dia waktu kencing. Nah, ini kalau bisa kencingnya seperti itu, maka akan mendapatkan banyak keuntungan. Wala yandifu farjahu bi ardi fa innal arda tukhasimuhu yaumal qiyamah. Dan jangan ia membersihkan kelaminnya dengan tanah, karena sungguhnya bumi akan memusuhinya pada hari kiamat nanti. Pernah itu, Sur? Buarangnya dikosek-kosek di tanah begitu. Wah, ini. Wala yaqtulu kumlatan fitil kal halati bal yadfanuha. Dan janganlah ia membunuh kutu di dalam kondisi ia sedang kencing atau berak. Akan tetapi ia mesti memendamnya. Walaupun nyamuk, kutu kok kamu matiin sambil kencing, sambil berak, kamu tanggung jawab suruh ngubur. Jadi jangan iseng tangannya, maksudnya. Jangan kemana. Apa? Kubur, nggak apa-apa, mati. Kubur, kamu keluar kubur. Tanggung jawabnya, kutu aja mati satu. Tapi nggak usah dikafan, nggak usah sholatin. Ntar kafan, sholatin segala. Wala yulki ma yustanja bihi ala ra'si ma yakhruju min baulin au adiratin. Dan janganlah ia melempar sesuatu yang ia beristinja dengannya ke tempat terkumpulnya sesuatu yang keluar, baik itu genangan kencing ataupun tumpukan tai. Kadang tisu buang ke situ, kadang ludah bui ke situ, kadang apa. Oh, ini larangan. Faman fa'ala dzalika tuwidat asnanuhu wa ghalabat alaihi riyah. Siapa yang melakukan hal itu, maka akan dijadikan giginya berulat dan terkalahkan dirinya oleh angin. Jadi ada hikmah yang banyak begitu loh. Dengan perilaku adab yang benar, kita akan dapati hikmah yang banyak. Wala yakumu hatta yashudda sarawilah. Dan jangan berdiri sehingga ia mengencangkan celananya. Repot ini kalau kamu nggak paham. Jangan berdiri sebelum mengencangkan. Jadi waktu nongkrong harus, ya kan repot ini. Artinya ketika berdiri tegak itu harus sudah pakai itu kalau kamu di ruangan terbuka, kamu di ruangan yang apa, separuh badan namanya. Ini apa, jamban, salah berdiri gelender kelihatan. Jangan sampai waktu berdiri masih terbuka gitu loh. Usahakan ketika kamu kok berdiri tegak sudah tertutup. Makanya kalau kamar mandi yang paling gampang pakai anduk, berdiri selesai, gampang begitu loh. Ketika berdiri sudah
tutup gitu loh, maksudnya. Nah, pakai sarung berdiri, nah selesai sudah, nggak pakai ribet-ribet sabuk apa, kecuali kamu di kantor. Nah sekarang kantor pakai WC duduk, gampang lagi malah, nggak WC jongkok, pakai WC duduk malah lebih enak, duduk pakai jalan. Ini yang paling enak pakai anduk, pakai sarung, gampang begitu. Faman dawa ma'alal qiyami qabla syaddi sarawilihi tuwidat batnuhu wa ghalaba dammu alaihi hatta yakunu mautuhu minhu. Dan siapa yang membiasakan berdiri sebelum mengencangkan celananya, maka akan dipenuhi cacing di perutnya dan darah akan menguasainya, ia bisa terjadi kematian. Sering darah tinggi, sering stroke, sering ini sebab-sebab ketika buang air berdiri gondol-gandul begitu aja lah, begitu. Tidak ditutup maksudnya. Fala yastaghilu bi syai'in minal a'mali wala yughammidu ainaihi wa inna dzalika yuritun nifaq fil qalbi. Maka jangan pernah menyibukkan diri dengan sesuatu dari berbagai perbuatan, dan jangan ia pula memejamkan kedua matanya, karena sungguhnya hal itu dapat mewariskan kemunafikan di dalam hati. Masuk kamar mandi merem, kenapa? Jijik atau apalah alasannya lah. Ini bisa menjadi sebab hatinya timbul kemunafikan. Wala yahmilul ma'ahu ilal khala'i biasarihi fadzalika fi'lu syaitan. Dan jangan membawa air bersamanya ke dalam kakus dengan tangan kirinya, karena hal itu sama dengan perbuatan setan. Bawanya aja jangan begini, suruh bawa tangan kanan. Kamar mandinya nggak ada WC, nggak ada apa, jadi kan harus bawa air kan. Ini bawanya pakai ember, pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Lah beda sama yang dalam sudah ada kamar mandi. Apalagi kok ceboknya pakai tangan, nah wah ini parah lagi. Kecuali darurat, sakit, gigit atau wala yadau yadayhi ala sadghaihi wa yaj'ala ra'suhu bainahuma. Dan jangan meletakkan kedua tangannya di kedua pelipisnya, lalu ia menempatkan kepalanya di sela-sela kedua tangan itu. Gimana coba? Nah. Pelipis mana? Jangan meletakkan kedua tangannya di kedua pelipisnya, lalu ia menempatkan kepalanya di sela-sela kedua tangan itu. Orang kalau lagi begitu, begini. Kan sering kan orang iseng kan mau ngapain, Iya, kadang juga begini
Balik lagi. Tapi fa inna dzalika yurithul qasawatil qalbi wal barasa wa yudhibur rahmata wal haya. Karena hal itu menimbulkan hati itu keras, menimbulkan penyakit kusta dan menghilangkan rasa belas kasih dan hilangnya rasa malu. Orangnya tegaan, orangnya kejem, orangnya. Wala yastanidu ilal haid wa ghairihi fa innahu yudhibul ma'al wajhi wa yanfakhul batna. Dan janganlah ia bersandar di tembok atau yang lainnya, karena sungguhnya hal itu dapat menghilangkan air wajah atau aura wajah dan dapat pula mengendutkan perut. Asal berak nyender. Itu sebabnya gendut. Kebiasaannya dia tambah gendut akhirnya. Cari kursi duduk. Duduk. Jadi aura wajah bisa hilang. Makanya sekarang ente kalau mau buka itu mengembalikan aura wajah. Ente WC nggak beres ini, auranya hilang. Bal yaq'udu ala qadamaihi muqtamidan alaihima. Tapi berak itu adalah duduk atau nongkrong dengan kedua telapak kakinya dengan keadaan bertumpu pada keduanya. Jangan nyender sono, jangan nyender sono, jangan. Beda sama kencing. Kencing tadi satu kaki, yang satunya untuk tumpuan. Kalau ini dua-duanya untuk tumpuan. Kalau satu gimana? Repot keluarnya nanti. Jam 9. Jam 9. Wala yadha'u yadahul yusra ala yumna fa inna dzalika maka'adu syaiton. Dan jangan pernah ia menaruh tangan kirinya di atas tangan kanannya, karena hal itu seperti posisi gaya duduknya setan. Ya. Ini kalau sholat kan begini, kanan di atas, bukan di, kan beda nih. Jangan begini, maksudnya jangan tangan kiri di atas tangan kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Iya, maksudnya jangan meletakkan tangan kiri di atas tangan kanan. Wala yadha'u ra'sa ala rukbatayh fa inna man fa'ala dzalika kana mautuhu bida'il baton. Dan jangan ia menaruh kepalanya di kedua lutut, karena sungguhnya siapa yang biasa melakukan hal itu matinya disebabkan sakit perut. Diletakkan di kedua lututnya. Wa ya'khudhu farjahu baina usbu'aih as-sababah wal wusta hatta yafruh.
dan ia mesti memegang kemaluannya di antara dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, hingga ia selesai buang hajat. Pegangin, mentang-mentang enteng lepas aja ente mah. Jari tengah. Enggak, begini. Jadi angkat begitu. Kadang muncul stang ini mah. Hingga selesai buang hajatnya. Maksudnya bisa diarahkan loh. Jadinya nggak kena kaki, nggak kena mana, terarah. Kalau berdiri kan itu beda. Jongkok. Yang penting jangan ke atas arahnya, berat. Atas. Air mancur dong. Mau diminum lagi. Fa'amal mar'atu fa'innaha tadha'u asrafa asabi yadihal yusra ala anatiha fawa aqta'u li bauliha wa anfadhu wa antafu. Adapun perempuan, maka sungguhnya ia mesti menaruh ujung-ujung jarinya, tangannya yang kiri di atas di bulu-bulunya, bulu-bulu kemaluannya, karena hal itu akan lebih cepat menuntaskan dan lebih membersihkan. Di atasnya bulu itu di jari-jarinya, kalau kita kan di bawah laki, kalau perempuan dari atas bersihnya. Jadi untuk menuntaskannya pegang di atasnya pas bulunya. Nah, kalau laki-laki kan dari bawah. Makanya dipegang begini untuk bersihin. Kalau perempuan, bulunya yang ditekan-tekan agar tuntas kencingnya. Warrajulu yufarriju baina rijlaihi fakhidaihi liyastawi dhahruhu wa yakhruju bauluhu mustawiyan. Dan bagi laki-laki ia mesti merenggangkan kedua kakinya dan dua pahanya agar ia dapat meluruskan punggungnya dan dapat keluar kencing secara lurus ke bawah. Bintang. Satunya jepit, satunya tegak. Nanti keluarnya bisa lancar, bisa tuntas maksudnya. Wa amal mar'atu fa innaha tadhammu atrafa rukbataiha ba'daha ila ba'din fayakhruju buluha mustawiyan la yusibuha intaha. Dan adapun bagi perempuan, maka sungguhnya ia justru merapatkan ujung-ujung lututnya. Beda ini. Perempuan begini, itu kayak itu tukang sate itu. Tukang sate akhirnya. Jadi kalau perempuan dibalik justru dirapatkan. Nah, dirapatkan. Enggak, biasa kalau perempuan. Nah, tapi dirapatkan. Sebagaimana ke ujung dua lututnya dirapatkan sebagaimana kepada sebagian lainnya, sehingga akan keluar kencing dengan lurus dan tidak akan mengenai dirinya. Kan kalau harim kalau kencing kan itu biar lurus terarah gimana? Jepit maksudnya. Kalau begini kan jepit ya, kecil, cerut. Nanti keluarnya ke depan. Kalau diginiin
Lah kayak apa itu selang itu kayak keluarnya kemana-mana. Kalau dijepit begitu nanti kan manjang gitu kalau itu begitu maksudnya. Jadi, kerjanya di WC umum. Ya itu diantara hikmah-hikmahnya yang dikutip oleh Syekh Ibnul Ujail Al-Yamani. Terus watarkul hitani ba'dal bulu, dan meninggalkan hitan setelah balik. Ai wa ba'dal ihtimali lil khitani fil aqili al-wadihi kama qalahu Affashani, yaitu setelah diemban kewajiban untuk dihitan pada orang yang berakal dan jelas kelaminnya, jangan sampai itu ditinggalkan, ini berdosa. Makanya anak kita kalau bisa bayi langsung dihajar. Kenapa? Gede dikit takut sampai balik belum sunat, haram, maksiat. Jadi jangan sampai sunatnya ketika dia sudah balik, karena kewajiban sunat itu apa? Dari masa kecil sebelum balik, jangan ditunda-tunda sampai dia gede. Wa dalilu ala wujubil hitan qauluhu ta'ala summa auhayna ilaika anittaba millata Ibrahim hanifa. Dalil wajibnya sunat apa? Firman Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif. Di antara syariat Nabi Ibrahim apa? Sunat, haji, kurban, ini syariat Nabi Ibrahim semua itu. Wa kana min millatil khitan, dan di antara millatihi, ajarannya Nabi Ibrahim adalah khitan. Wal wajibu fil khitan rajul qata'u jami'il jaldatil lati tughattil hasyafata, dan hal yang wajib dilakukan untuk khitan bagi laki-laki adalah memutus semua kulit yang menutup pada penisnya. Kulupnya harus dibuang. Kalau diginiin kan bisa. Orang yang belum sunat itu ada kulupnya namanya. Ini kulupnya itu dibuang, tarik, potong. Nah, sekarang enggak, kadang dipakai pisang. Dokter dibuka, dijahit. Nah, tujuannya apa? Ya mungkin biar enak gede di sininya kali, atau gimana nggak ngerti. Berinjal. Jadi yang diperintahkan kulupnya yang dipotong. Ya jangan lah motongnya pakai apa? Ya pokoknya yang terserah. Pakai geraji kayak. Nah, sekarang pakainya apa? Laser. Wa fil khatanil mar'ah, kalau sunatnya perempuan, qata'u juz'i yutlaku alaihi ismu min badriha. Dan kalau khitannya perempuan, maka memotong sebagian dari yang dikatakan atasnya nama khitan perempuan, yaitu dari apa, kalau bahasa sekarang itu klistoris atau daging yang tumbuh. Kalau bahasa apa kewanitaannya itu apa, itil, dipotong sedikit, jangan habis malah
Sekarang ini dilarang oleh kedokteran. Makanya nggak ada sekarang dukun-dukun perempuan yang nyunatin, nggak ada. Apa kerugiannya perempuan nggak sunat? Hah? Birahinya nggak terkontrol, birahinya besar. Nah, gampang jadi perek. Iya. Jadi faedahnya disunat itu menurun. Bisa untuk menanggulangi, mengurangi nafsunya. Wong dikurangin aja, dikurangin itu laki sama perempuan bandingannya 1:9. Kuat perempuan apalagi nggak dipotong, ente bisa direjeng. Hah? Dikasih itu apa? Kasih bambu diikat. Jadi penting anak-anak kita disunat, jangan sampai nggak disunat. Terus kemana cari kemana dukun kampung, kemana kayak yang penting yang bisa nyunat. Yang dipotong sedikit, kecil, sedikit. Jadi kalau dukun tahu dia masukin, potong sedikit, kecil ini dipotong. Tapi itu dilarang oleh dokter sekarang. Amma saghiru fal majnunu faman la yahtamilul khitan wal khuntha fala yajibu khatnuhum. Adapun bagi anak kecil, orang gila dan orang yang tidak diemban untuk khitan dan khuntha, maka tidak wajib baginya berkhitan. Artinya yang wajib khitan itu orang yang normal, bukan orang gila. Orang gila ya nggak usah dikhitan. Orang yang sakit, orang yang tidak diembankan untuk khitan, kayak apa namanya, buta dan tuli, makanya nggak usah dihitan, nggak apa-apa karena nggak ada kewajiban syariat. Terus khunsa, orang yang punya kelamin ganda, ada kelaminnya ganda. Khunsa itu betul-betul khunsa, ada dua maksudnya loh, bukan khunsa kayak sekarang ininya satu tapi meleot, itu bukan khunsa namanya. Bukan khunsa yang dimaksud di sini, maksudnya khunsa di sini betul-betul dua. Terus gimana caranya? Dilihat yang berfungsi yang mana, gitu loh. Kalau yang berfungsi yang perempuannya, ya sudah, yang lagi nggak usah dipotong, biarin aja, karena nggak kewajiban di sunat. Yang sunatnya pakai cara perempuannya, sesuai dengan apa kelamin mana yang dipilih, gitu loh. Kalau kok yang kepakai itu kok yang laki, ya berarti dia akan sholatnya ikut laki. Yang belum gimana? Kalau belum jelas gimana sholatnya, di mana? Softnya mana? Hah? Enggak, softnya laki terus khunsa, anak kecil terus perempuan, gitu loh. Softnya begitu. Jadi khunsa itu di belakangnya laki-laki, di depannya perempuan. Waman mata duna khitan lam yukhtan afadaul fahyi. Dan siapa yang sampai meninggal dia mati belum dikhitan, maka tidak wajib dihitan. Jangan kodok ini wajib dihitan. Wah, mati juga, waduh berat ente. Ada orang mati dihitan bisa rame. Jadi kalau kan haram nih, orang yang sampai balik belum khitan hukumnya haram. Maka kalau sampai kok mati belum sempat khitan, ya berarti dia tidak mengerjakan satu kewajiban. Tapi bukan terus kartu merah, bukan, itu kartu kuning.
Afada dzalika Al-Fashani, diterangkan oleh Imam Al-Fashani. Ini bagian dari yang harus kita jaga dari farji kita. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari berbagai macam fitnah dan dijaga oleh Allah dari berbagai macam godaannya setan bi barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana bi annana qatarabna wa annana asrabna على الأضاء إشرافنا فتب علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع. أمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه داد طعز صحبي والحمد للإله في البدء والثناء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.